Hai guys, hari ini kita akan membahas seputar kesalahan orang yang dilakukan saat praktek manifestasi. Jadi, manifestasi atau the law of attraction itu kan menjadi populer sebagai alat untuk menarik atau mewujudkan segala sesuatu, bisa juga kehidupan yang kita inginkan. Sayangnya banyak sekali misconception atau salah kaprah seputar hal ini. Salah satu salah kaprahnya itu juga ada orang yang berpikir bahwa orang-orang yang belajar LOA atau The Law of Attraction itu adalah orang yang melulu mikirin materi saja dan kesannya kayak sesuatu yang buruk gitu ya, sesuatu yang rendah gitu ya, dibandingkan dengan orang-orang yang mengejar untuk menjadi pencerahan atau enlightenment dengan cara healing dan juga mungkin level up kesadarannya gitu. Padahal sebenarnya kita nggak bisa sih untuk judgment atau menghakimi dengan, oh ini satu kotak, ini kotak yang lain, kotak ini jauh lebih tinggi daripada kotak ini. Itu satu. Karena kedua hal itu betul dan juga salah gitu ya. Karena kompleks istilahnya, kita nggak bisa bilang seperti itu. Terus yang kedua, mau kita belajar atau tidak seputar the law of attraction ini atau manifestasi, kita toh setiap harinya juga akan memanifestasikan kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurutku alangkah lebih bijaksana kalau kita bisa tahu bagaimana caranya. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Hai, saya Lina. Saya ingin sharing apa yang saya alami setelah kenal dengan KH, KK, dan MMM. Awalnya saya ketemu dengan YouTube KH secara kebetulan. Tertarik karena judul materinya udah pasti dan ternyata yang ngomong ngapak seperti saya. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Saya merasa bahwa ini saatnya saya bereskan diri sendiri, masuk ke dalam diri sendiri. Nah, di sini saya yang nggak tahu apa-apa awalnya, saya sangat awam, jadi tahu tentang vibrasi, frekuensi, dan lain-lain. Modul MMM saya cetak, sebagian ada yang saya tempel-tempel juga, karena untuk mengingatkan, terutama seperti skala bimbingan emosi, karena saya sangat gampang meledak emosinya. Saya juga jadi belajar meditasi, audio yang ada di KH, MMM saya ikuti, belajar journaling dan lain-lain. Awalnya tidak mudah untuk saya, tapi perubahan-perubahan sudah saya rasakan. Dan orang-orang sekeliling saya juga sudah mulai merasakannya dengan perubahan saya. Saya jadi lebih sabar tentunya, jadi merasa ada yang mengingatkan untuk lebih baik. Dan di sini saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Saya sangat bersyukur dan bersyukur dipertemukan dengan KH, KK, dan MMM. Dengan Mbak Desi tentunya, orang yang sangat baik, yang berbagi. Thank you so much Mbak Desi. Dan melalui KH dan MMM KK telah merubah saya dan banyak orang lain tentunya. Thank you, I love you. Yang pertama itu adalah kurangnya kejelasan atau clarity terhadap tujuan. Jadi kebanyakan orang itu kepengen sesuatu karena ikut-ikutan atau nggak jelas saja pengennya apa, atau mungkin bukan dari dalam dirinya, hanya berfokus pada pikiran tanpa tindakan atau tidak ada aksi. Jadi kita cuma ngayal-ngayal doang, mikir-mikir doang, tapi tidak melakukan aksi apapun untuk menuju ke arah tersebut, baik itu menyelaraskan getaran kita, merubah diri kita menjadi hal yang kita inginkan itu, disamakan getarannya, ataupun aksi-aksi lainnya. Yang berikutnya itu adalah adanya keraguan dan ketidakpercayaan. Biasanya rasa ini akan repel atau menolak apapun yang lagi on the way ke arahmu. Jadi, misalnya kita sudah benar nih, udah menyelaraskan getaran kita, sudah melakukan semua aksi yang diajarkan seputar the law of attraction itu. Tapi di tengah-tengah jalan itu kan ada yang namanya buffer of time ya. Buffer of time itu jeda antara apa yang kita inginkan untuk menjadi kenyataan. Sama seperti ketika kita mau punya anak gitu kan, dari mulai mikirin, kemudian mengambil sebuah aksi, terus habis itu kita hamil, itu kan proses ya, 9 bulan baru akhirnya wujud nyata si baby lahir ya. Nah, sama halnya dengan apapun itu, entah itu balik lagi ke jabatan misalnya, atau suami misalnya menikah. Nah, itu kan ada jedanya. Nah, ketika dalam proses jeda si seseorang yang kita inginkan on the way ke kita, atau jabatan itu ke kita, terus kita ada dua rasa itu, ketidakpercayaan atau keraguan, dia akan repel ya. Repel itu kayak menolak. Nah, jadi dia siapapun itu, Mr. Right itu, atau pekerjaan yang kamu inginkan itu,
ketolak. Ketidaksesuaian antara tujuan atau apapun yang kita inginkan dengan nilai-nilai inti kita atau core value kita. Misalnya, aku menginginkan sesuatu hanya karena aku ikut-ikutan temanku saja atau dorongan dari luar, sedangkan di dalam hati kecilku atau core value-ku, nilai-nilai yang aku junjung tinggi saat itu bukan hal tersebut, apapun itu tidak akan termanifestasikan. Aku kasih contoh aja. Waktu itu umurku 35 tahun, buat orang tuaku, ibuku terutama, berpikir bahwa aku harus segera menikah karena nanti yang namanya satu perawan tua, yang kedua makin tua makin susah kan untuk mencari jodoh yang bagus. Punya anak juga akan susah. Itu kepercayaannya beliau ya, bukan kepercayaanku. Saat itu dia berusaha dengan susah payah ya, menjodohkan aku dengan semua anak teman-temannya atau macam-macam lah segala upaya diusahakan dan memang tidak berhasil walaupun dia sampai heran, anakku itu loh nggak jelek gitu ya, karirnya bagus, semuanya oke lah ya, tapi kok susah banget ya buat cariin jodoh buat dia kayak gitu. Nah, kenapa? Karena waktu itu menikah bukanlah core value-ku. Di dalam hati kecilku, aku itu hanya mau berkarir dulu dan mencapai goal-goalku yang saat itu adalah aku maunya jalan-jalan dulu. Aku puas-puasin dulu keliling dunia lah kalau bisa. Kalau enggak ya at least aku udah lihat Eropa, lihat beberapa benua kayak gitu. Asia itu harus semuanya udah kelihatan. Ya itu tadi, yang nikahnya itu nggak bakal kejadian sampai akhirnya di umur 36 semuanya kecapaian tuh, bebas finansial, jalan-jalan. Pokoknya sudah kesampaian, nggak lama aku ketemu bapaknya anak-anak dan boom, 1 bulan. Kita nggak perlu kenal lama-lama, akhirnya jadi satu. Yang selanjutnya itu adalah kurangnya kesabaran. Nah, biasanya seseorang yang tidak sabaran, kayak merasa, oh ini aku scriptingnya sekali aja ya, atau minum airnya sekali aja ya. Habis itu ditunggu-tunggu, kok nggak berhasil. Nah, itu juga kurang baik ya. Jadi kita wajib sabar. Kayak kita nanam benih di dalam tanah. Itu kan kita harus ada kesabaran kan. Kita sabar. Setiap harinya kita harus sayangi, siram airnya. Apalagi kalau masih bayi ya. Masih bayi itu kan masih rapuh. Jadi kita harus make sure itu benar-benar memastikan bahwa dia cukup airnya, tidak terlalu panas, tidak terlalu banyak angin, dan sebagainya. Sama halnya dengan keinginanmu. Kalau dia masih bayi atau kita belum bisa melihat wujudnya, ya sudah, kita harus secara konsisten menjaganya, merawatnya, dan melakukan apapun yang kamu harus lakukan ke arah sana. Jadi jangan dipikir ini kayak magic wand ya, atau itu loh, tongkat ajaib, simsalabim, abrakadabra. Bup, selesai. No darling, you have to be, kamu harus sabar. Nah, yang terakhir itu adalah tidak melakukan proses healing dan juga inner work. Healing itu kan proses penyembuhan di level energi kita. Inner work itu adalah olah batin. Jadi, di hukum tarik-menarik atau the law of attraction itu kan bunyinya kita akan menarik apa yang sama dengan getaran kita atau siapa kita, bukan apa yang kita inginkan. Nah, siapa kita itu kan getaran kita ya, atau jiwa kita, atau cahaya gitu ya. Nah, getaran kita itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Itulah kenapa kadang kita suka bertanya-tanya, aku udah gini, udah gitu, kok aku selalu menariknya hal yang sama yang begini-gini terus. Terus mungkin ada orang yang berpikir, oh aku harus high vibe terus biar aku selalu narik si untung misalnya ya. Nah, sedangkan kita secara sadar harus selalu berada di posisi itu kan luar biasa ya, nggak mudah. Jadi intinya, apapun level kesadaranmu, kalau kita lihat ke peta level kesadarannya Dr. David Hawkins, anggap aja warna merah itu ya. Nah, level kesadaranmu ada di sana, atau keseharianmu tuh rasanya selalu berada di area tersebut. Rasa-rasa itu, kamu akan menarik jodoh, pekerjaan, dan kualitas hidup yang sama. Begitu juga kalau kamu sudah naik ke atasnya, kamu akan menarik hal yang sama. Yang kuning itu ya, kuning, orange, hijau, biru, ungu ya. Pokoknya kita akan selalu menarik sesuatu yang sama sesuai dengan keseharian kita. Itulah kenapa healing itu adalah salah satu cara terbaik untuk bisa high vibe tanpa usaha, effortlessly. Karena kamu melepaskan semua emosi-emosi negatifmu yang kamu miliki, yang kamu hosting, kamu simpan di dalam badanmu. Ingat, badan kita adalah mystery school kita, atau tubuh misteri yang harus kita pelajari, yang harus kita uwek-uwek, kita obok-obok. Oh, ternyata aku ada amarah di sini nih dari masa lalu atau apalah ya. Kita cari-cari di sana. Dari sana kita akan secara otomatis mengganti getaran kita di level selular. Itulah kenapa di MMM itu ada modul khusus yang aku persiapkan khusus untuk healing. Dan healing ini
menggunakan dua modality dalam satu audio, yaitu super conscious healing dan juga somatic. Somatic itu kan artinya dirasakan di dalam tubuh kita. Jadi segala sesuatunya harus dibawa ke badan kita kan. Dengan begitu, apapun itu yang ada di tubuh kita akan kabur setelah kita melakukan proses healing. Otomatis getaranmu itu akan meningkat gitu ya. Jadi apapun yang kamu tarik itu juga akan lebih berkualitas setiap harinya. So anyway guys, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.